Selanjutnya dimintakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Jalaluddin M. Hum. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Saudara Ikhwan. Ya Pak. Selamat ya, Anda telah sampai ke ujian skripsi. Jadi di akhir masa kuliah sudah ini. Anda juga diuntungkan situasi corona sekarang ini. Ujian online. Saya diberikan amanah untuk menguji teori. Saya lihat Anda menulis teori di dalam naskah skripsi Anda pada bab 1 ya. Iya Pak. Ada 2 teori yang Anda coba pakai untuk melihat data penelitian. Baik. 2 teori itu coba Anda jelaskan. Berangkat daripada teori, pertama kan saya tuangkan di dalam tulisan itu yaitu teori politik ekonomi. Yaitu kalau secara definisinya yaitu tentang kebijakan yang dijalankan dalam merenovasi keburukan sebuah ekonomi yang sedang berlangsung pada saat itu. Nah, kalau kita melihat ada saat penjajahan. Nah, ini kan aktor yang saya munculkan di sini yaitu seorang pejuang revolusioner, yaitu Tan Malaka, yaitu orang Minangkabau. Nah, beliau ini kalau kita melihat apakah ada kaitannya tentang dengan teori politik ekonomi. Nah, jelas. Pada saat kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 atau secara yuridisnya tanggal 18. Nah, kita melihat bahwa Indonesia itu masih seperti bayi. Nah, kenapa dikatakan masih seperti bayi? Karena Indonesia ini masih dalam bayang-bayangan. Bayang-bayang dalam perundingan, bayang-bayang dengan hubungan tentang negara-negara penjajah, seperti Belanda contohnya, yang masih mengotak-atikkan negara Indonesia pada saat itu. Nah, apakah Indonesia pada waktu itu sudah memiliki ekonomi? Nah, ekonominya ada tetapi masih belum besar, masih seperti bayi tadi. Nah, lalu untuk mempertahankan sebuah negara, karena negara itu ketika sudah terbentuk, yaitu harus memiliki yang namanya ekonomi dan sistem. Nah, lalu dengan itu bahwa dari sebuah potretan kacamata orang politik melihat bahwa kalau misalnya kita memperjuangkan ekonomi saja bahwa tidak akan berhasil. Tetapi harus ada dukungan daripada politik untuk mempertahankan sebuah ekonomi itu. Dari bangsa yang bengis, bangsa yang jahat, yaitu para penjajah kolonial Belanda. Oke. Saya potong dulu Anda di situ. Ikhwan. Ya, Pak. Tan Malaka, Anda kan sudah baca biografinya ya. Ya, Pak. Sebenarnya pikiran Tan Malaka terkait dengan konsep ekonomi itu cenderung kemana? Apakah dia kepada sosialis, kepada kapitalis, atau kepada sistem ekonomi yang lain? Melihat dari bacaan yang ada, Tan Malaka itu cenderung kepada sosialis. Nah, karena orang sosialis itu kan penerapannya kan bahwa ekonomi ini harus dikuasai oleh orang pribumi, yaitu bangsa Indonesia. Tanpa campur tangan asing, artinya dikelola secara bersama dan merata. Tanpa adanya nanti kelas sosial yang ada di sistem kapitalis. Jadi pada masa itu, Belanda sebagai kolonial penjajah dianggap dominan ya secara kapital dan juga secara market barangkali. Sehingga orang-orang pribumi tidak punya akses terhadap kekuasaan ekonomi. Lalu Tan Malaka melihat persoalan seperti itu, ingin berjuang melalui konsep-konsep ya yang didasarkan saya lihat kepada konsep-konsep sosialisme. Begitu? Ya, Pak. Begitu, Pak. Pertanyaan saya kan begini. Sesungguhnya bagaimana pengaruh pikiran-pikiran Tan Malaka ini dalam perkembangan ekonomi Indonesia ke depan setelah merdeka itu? Sebab yang dicatat oleh sejarah justru pikiran-pikiran Bung Hatta yang sangat dominan mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia.
Nah, gimana itu sebenarnya pengaruh pikiran-pikiran Tan Malaka terhadap sistem ekonomi Indonesia? Oh ya. Jadi kan di dalam ekonomi di Indonesia pada waktu itu kan kenapa Hatta yang terlalu dominan. Nah, kalau kalau Muhammad Hatta, sepengetahuan saya dia kan menggaungkan yang namanya sistem koperasi, menggaungkan yang namanya sistem ekonomi kerakyatan. Nah, lalu sosialisme ini apakah sistem ekonomi kerakyatan juga? Kalau kita lihat, apakah Tan Malaka arahnya juga ke sana? Nah, kalau kita lihat. Nah, memang kalau kita melihat Muhammad Hatta dengan Tan Malaka ini hidup satu generasi. Nah, satu generasi. Nah, tapi Tan Malaka ini melebur. Nah, melebur. Kenapa melebur? Nah, karena orang Indonesia pada saat itu memang kalau kita melihat anti dengan yang namanya Partai Komunis Indonesia. Nah, anti yang namanya sebuah gerakan yang mainstream atau gerakan yang dibawakan oleh Tan Malaka di dalam buku-bukunya yang ada, yaitu ibaratnya dia melihat bahwa kiblat orang kiri, kiblat orang Marxis, yaitu karma. Nah, anti Tuhan, anti agama. Nah, tapi Tan Malaka tidak seperti itu. Tetapi sebuah dogma yang ada di masyarakat bahwa orang kiri itu tidak baik. Nah, seperti itu. Lalu apakah sama dengan konsep yang ada di Muhammad Hatta? Sama. Karena kalau kita menilik yang pernah dilihat di dalam bukunya yaitu Yudi Latif tentang horinisitas Pancasila dan aktualitas. Nah, di situ dia melihat bahwa ada sebuah tokoh yang sama, tapi yang satu diasingkan karena permasalahan ideologi dan konflik. Seperti itu, Pak. Iya, jelas bahwa sejarah kan membuktikan bahwa orang-orang komunisme mencoba untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu siapapun yang terafiliasi baik secara resmi maupun secara pemikiran itu akan tersingkir dengan sendirinya dari kekuasaan, dari masyarakat, dan dari sistem apapun di Indonesia. Apakah ini salah satu yang menjadi latar belakang Anda tertarik untuk meneliti pikiran-pikiran Tan Malaka ini? Sebab saya kalau melihat di tulisan Anda, di abstrak itu, seakan-akan realitas yang terjadi saat ini. Sejarah gitu. Iya, Pak. Padahal itu sejarah. Iya, Pak. Jadi kan panjang memang sejarahnya. Kalau saya kenapa jadi tertarik mengangkat judul ini? Ya, mungkin saya bercerita dulu, Pak. Pada waktu saya mulai mengenal Tan Malaka ini pada waktu tentang organisasi kegiatan yaitu tentang LK2 HMI. Nah, di Banjarbaru pada waktu itu. Ada orang Makassar, dia menggaungkan yang namanya Tan Malaka. Lalu saya cari. Lalu pada kesempatan setelahnya waktu saya sudah semester 5, semester 6, ada kesempatan membuat buku. Yaitu yang dibawa oleh Pita Hitam. Nah, tentang mata kuliah filsafat politik sama selekta kapital politik Islam di Indonesia. Saya memunculkan tokoh Tan Malaka di tulisan di buku itu, Pak. Nah, terus ada perintah dari waktu saya meluncing buku di auditorium bersama Pak Prof Ahmadi, katanya diteruskan aja ini baik, katanya tokoh ini. Lalu melihat usulan-usulan teman-teman, nah lalu ada kesempatan katanya coba ditulis nanti untuk proposal penelitian. Nah, tahu-tahu di ACC dan diterima, jadi tidak masalah artinya tentang skripsi walaupun basicnya yaitu gerakan-gerakan kiri. Nah, lalu melihat di abstrak, nah memang itu realitas apa? Realitas yang ada. Nah, kalau kita berkaca pada sejarah, memang kata sastrawan Indonesia yaitu Pak Pramodia Anantatur, dia mengatakan bahwa sejarah itu milik pemenang. Nah, sejarah itu adalah milik pemenang. Lalu Tan Malaka ini apakah hidup sama abadi kayak misalkan hidup sampai 1970-an, 1980-an? Tidak. Tetapi dia ditembak pada tahun 1947. Nah, ditembak. Karena hal itulah yang menyebabkan Tan Malaka tidak segerilianya pada masa sejarah sampai sekarang hingga hilang. Belum lagi saat melihat kita masa Orde Baru. Nah, Orde Baru siapa yang memimpin Indonesia pada waktu itu? Yaitu Soeharto. Soeharto tidak menyukai namanya komunisme. Soeharto tidak menyukai namanya gerakan-gerakan kiri yang dituangkan oleh Barat. Nah, pada waktu itu. Hingga makin hilang. Pada saat reformasi, tokoh ini kembali muncul. Dan pada saat saya sekolah di SD, SMP, SMA, saya benar tidak mengenal tokoh ini. Nah,
pas saat saya kuliah melalui organisasi, katanya ini kalau mahasiswa ini berpikir kritis ini bagus bacanya tokoh-tokoh revolusioner. Nah, lalulah ada tokoh si Tan Malaka ini. Lalu kalau kita melihat di abstrak tadi, apakah seperti realitas yang ada? Nah, di dalam bukunya yang namanya aksi massa, nah dia artinya memobilisasi massa untuk perjuangan bangsa Indonesia dulu yang masih dalam jajahan. Lalu sekarang kemana hubungan relevansinya sebuah gerakan dari Tan Malaka ini? Nah, saya melihat di situ dengan perjuangan-perjuangan mahasiswa pada saat ini. Misalkan tentang kapitalisme apa yang ada di Banjarmasin dan apa ada di Kalimantan Selatan, yaitu tentang perusahaan-perusahaan tambang. Ada filmnya yang namanya Sexy Killers, tentang penambangan yang luar biasa di daerah, kalau tidak salah, di daerah Kalimantan Timur. Nah, lubang yang sangat dalam. Nah, itu untuk apa? Untuk kepentingan siapa? Pengusaha. Nah, pengusaha itu siapa? Nah, kalau kita lihat berarti dia adalah menggunakan sebuah politik di sana, yaitu untuk meraup kepentingan dan menindas para buruh-buruh yang ada di Indonesia. Mungkin itu, Pak. Saya kayak sampai di situ. Anda tentu sangat bersemangat ya untuk memunculkan pikiran-pikiran yang agak ekstrim seperti itu, dalam tanda kutip ekstrim ya. Iya, Pak. Ya, walaupun Anda sebut sebagai pikiran kiri tadi, Iya, Pak. Tan Malaka ini. Tapi juga sesungguhnya bagi bangsa Indonesia, isme-isme yang lain seperti kapitalisme itu juga kan tidak dikehendaki sebenarnya secara konsepsional di dalam sistem bernegara di Indonesia. Ya nggak? Karena Betul, Pak. Indonesia itu menganut sistem ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan. Cuma persoalannya secara konseptual ya ekonomi Pancasila itu juga belum pernah terumuskan dengan matang. Kemudian juga koperasi yang digaungkan sebagai suku guru bangsa ekonomi bangsa Indonesia juga tidak serius oleh pemerintah ditumbuh kembangkan di lembaga-lembaga terbawah sampai di lembaga-lembaga tertinggi di seluruh Nusantara. Sehingga ya dia ada dalam konsep saja. Nah, kalau ini, Saudara Ehwan, kalau Anda beranjak dari pikiran-pikiran Tan Malaka, sesungguhnya ekonomi Indonesia itu yang cocok itu seperti apa? Apakah tetap berpegang pada ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, kooperasi, atau seperti apa? Kalau menilik daripada di negara Indonesia, memang selama saya ada di Indonesia dan mulai saya lahir, memang mau tidak mau dan suka atau tidak suka, ya memang tentang ekonomi Pancasila. Nah, tapi yang menjadi persoalan seperti ini, ekonomi Pancasila, terus tentang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, kalau menurut argumentasi saya pribadi, saya melihat itu hanya bagian dari cita-cita. Nah, bagian dari cita-cita belum terimplementasi secara universal. Karena kalau cita-cita kan kalau kita secara melihat itu kan hanya sebuah angan-angan atau hanya sebuah keinginan yang dikehendaki. Nah, kita melihat ekonomi katanya di pasal 33 itu tentang kekeluargaan. Nah, kalau kita melihat implementasinya di Indonesia sekarang, banyak buruh yang diupah hanya bisa untuk makan, seperti itu. Tidak sesuai bagaimana yang dimaksud daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Enggak, saya tanya Anda, gimana kalau konsep-konsep atau pikiran-pikiran Tan Malaka itu yang dicoba untuk diimplementasikan di Indonesia, itu pada sisi yang mana yang bisa? Karena sesungguhnya kan Indonesia ini sadar dan tidak sadar menganut sistem ekonomi kapitalis. Iya, Pak. Walaupun secara konsepsional kita menganut sistem ekonomi Pancasila, tapi nyatanya kapitalis. Anda ada sebut tadi itu, perusahaan-perusahaan tambang itu sesungguhnya kapitalis itu. Iya, Pak. Nah, gimana pikiran-pikiran Tan Malaka itu kalau Anda coba rumuskan dalam sistem ekonomi Indonesia? Nah, tapi kan gini, Pak, kalau kita melihat kan
dengan konsep sosialisme ini kan bagus. Nah, tapi kita tidak tahu kalau implementasinya di Indonesia seperti apa. Melihat sekarang ini, misalkan kita melihat kan ada, kalau penerapan ini kita aktualisasikan bahwa ada dua kelompok nanti di Indonesia, yaitu kelompok kelas sosial tadi, Pak. Yang mana yang kaya dengan yang si miskin. Nah, kalau kita terapkan, pasti kalau yang si kaya ini menolak. Nah, kenapa? Mereka sudah hidup enak, misalnya seperti itu. Lalu yang miskin pasti sangat setuju diterapkan itu, karena tidak ada kelas lagi, seperti itu, Pak. Lalu, kalau kita rumuskan memang konsep ini memang bagus, tentang tidak adanya kelas sosial, rakyat akan hidup tentram, kekeluargaan tadi. Jadi ibaratnya mengimplementasikan undang-undang pasal 33 tadi yang di ayat 1 itu. Nah, terus yang itu bahwa bumi dan air dikelola untuk kemakmuran bangsa Indonesia di situ. Kalau kita mengimplementasinya sosialis dikelola dengan sistem tanpa kelas. Nah, dengan pasal 33 itu berkaitan. Artinya memang pasal 33 misalnya ditekan sosialis memang mendukung yang namanya kehidupan tanpa kelas sosial. Seperti itu. Lalu dengan kapitalisme sekarang, nah kan kapitalisme muncul akhirnya di masyarakat, misalkan nanti sistemnya yaitu yang dua kelas tadi, dan si kaya si miskin. Memang bagi para kapital mengkapitalisasi buruh, nah enak bagi mereka karena mereka orang yang berpunya. Nah bagi orang yang tidak berpunya, melihat hal itu, ini yang namanya penindasan, ini yang namanya ketertindasan, ini yang namanya buruh dieksploitasi. Nah, itu yang seperti pikiran-pikiran Tan Malaka. Gitu, Pak. Mulainya kira-kira dari mana kalau ingin menerapkan pikiran-pikiran Tan Malaka ini? Pertama, yang paling bagus pertama ya dari pendidikan, Pak. Seperti itu. Nah, dari pendidikan. Nah, sekarang Indonesia mencoba untuk membangun ekonomi syariah. Apakah sistem ekonomi syariah ini juga berkorelasi positif atau berkorelasi negatif dengan pikiran-pikiran Tan Malaka itu? Kalau melihat yang namanya ekonomi syariah lah, nah saya kan melihat, itu kan ada bank. Nah, jadi kalau kita melihat ekonomi syariah ini, bank ini misalkan ada bunganya sama tidak besarnya dengan bank konvensional. Kalau saya melihat itu. Nah, kalau saya melihat memang tujuan daripada bank syariah yaitu untuk melawan daripada kapitalistik itu, karena kalau saya pernah membaca di fikih siasah, nah di situ ada yang namanya mereka menghidupkan atau menggagas yang namanya bank muamalat. Nah, tugas bank muamalat ini ada sebenarnya menghindari lebih tajam hegemoni daripada kapitalis ini dalam suku bunga yang ada. Nah, kalau bank konvensional kita lihat sudah sangat jelas. Nah, bunganya seberapa misalkan. Seperti itu. Memang kalau kita melihat pikiran-pikiran yang ada, apakah pikiran bank syariah ini sama dengan sosialisme daripada Tan Malaka? Kalau kita melihat. Nah, kalau saya melihat sama tapi kurang maksimal seperti itu. Karena bank muamalat itu hanya bisa juga sebatas cita-cita, tapi belum secara universal penerapan dan implementasinya. Ya mungkin itu, Pak. Oke, jadi persoalannya pada implementasi. Jadi Anda berpendapat bahwa ada kedekatan antara teori atau pikiran-pikiran Tan Malaka dengan sistem ekonomi syariah ya? Ada kedekatan. Tetapi ada konsep yang berbeda menurut saya. Kalau sosialis itu sama rata, sakit sama sakit, nyaman sama nyaman. Bahasa Banjarnya kayak gitu. Benar nggak begitu? Tapi kalau dalam sistem ekonomi syariah, orang kaya itu tetap ada, orang miskin itu tetap ada. Cuma tanggung jawab orang kaya terhadap orang miskin itu pasti. Ada zakat, ada sedekah. Nah itu. Jadi hak-hak orang kaya itu tetap diapresiasi di dalam Islam. Para agniya itu tetap diapresiasi. Tidak seperti dalam sistem sosialis, orang atlet dapat hadiah $1.000 itu dibagi dengan orang miskin. Tapi kalau dalam Islam tidak, dia hanya mengeluarkan zakatnya. Nah, gimana menurut Anda?
Jadi Pak, kan ada ideologi dunia dua. Nah, saya berbeda sedikit ini Pak ya. Nah, jadi kan yang namanya sosialisme dan komunisme. Nah, menurut saya yang Bapak sampaikan tadi tentang sama rata, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya lagi, itu konsep komunisme. Karena komunisme modern atau komunisme ini adalah hasil daripada perjuangan revolusioner kaum proletar. Nah, itu dari sosialisme turun ke komunisme modern. Sementara sosialisme ini memang sama rata, kebutuhan ditanggung. Tetapi hak orang kaya atau hak atlet yang Bapak sampaikan tadi, nah itu masih diapresiasi. Jadi ada perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Komunisme itu menghasilkan yang dengan pikiran-pikiran Tan Malaka itu dia pada posisi sosialisme, bukan iya, sudah bukan kepada komunisme. bukan Pak. Jadi pikiran Tan Malaka tentang komunisme itu hanya sebatas gerakan dan perlawanan. Nah seperti itu, gerakan dan perlawanan. Jadi tidak masuk ke dalam ekonomi. Ekonominya tetap ekonomi sosialis katanya yang paling bagus. Seperti itu Pak. Nah, itu di buku mana itu dapat dibedakan seseorang dalam pikiran yang berbeda pada diri seseorang dalam dua konsep yang berbeda. Di buku mana Anda bisa mempertanggungjawabkan itu? Itu Pak. Kalau buku lo Pak, saya ada di sini buku, sebentar saya perlihatkan, tentang gerilya politik dan ekonomi. Nah, kalau tentang ekonomi, di situ dia melihat bahwa perjuangan pada masa lampau katanya melihat bahwa saat ini masyarakat berada pada sistem sosialis dalam ekonomi. Tetapi yang ada perbedaan bahwa misalkan komunisme itu dia melihat bahwa konsep sama rata secara radikal seperti itu Pak. Waktu habis. Terima kasih Bu Gusti. Iya, terima kasih Pak Jalaluddin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Jalaluddin M.Hum yang telah memberikan saran, masukan, dan tanggapan.